Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas banyak berkah dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Dan kemudian semoga salawat dan juga salam selalu tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita, yaitu di surat Al-Ma'un. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ma'un, Makkiyah 7 ayat. Surat ini turun di periode dakwah Nabi Muhammad SAW di 13 tahun pertama, yaitu di Makkah. Oke, tapi di sini kita bisa lihat status Makkiyah dan Madaniyah surat. Menurut pendapat jumhur ulama, semua surat ini tergolong surat Makkiyah, sedangkan menurut Ibnu Abbas dan Qatadah tergolong surat Madaniyah. Hibatullah, seorang pakar tafsir yang menderita tunanetra, mengatakan setengah surat ini turun di Mekah dan setengah surat ini turun di Makkah mengenai Asi bin Wa'il, dan setengahnya lagi turun di Madinah mengenai Abdullah bin Ubay, seorang munafik. Begitu. Nah, karena istilah munafik ini baru muncul, ini sepertinya ya, di periode Madinah. Abdullah bin Ubay adalah ketua gitu ya, ketua munafik lah, gembongnya gitu ya, yang paling hebat dalam munafiknya gitu. Nah, Abdullah bin Ubay ini menyimpan, memendam kebenciannya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian dia menyatakan Islam, tapi ya begitu, hanya pura-pura saja. Nah, baik. Nanti selengkapnya tentang Abdullah bin Ubay ini akan kita bahas di Sirah Nabawiyah. Oke, penamaan surat. Surat ini dinamakan surat Al-Ma'un karena di akhir surat ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang enggan mengerjakan Al-Ma'un, seperti orang-orang yang melupakan salat dan kaum munafik. Al-Ma'un merupakan sesuatu yang dipinjam seseorang dari tetangganya berupa peralatan masak seperti periuk, garam, dan air. Selain itu juga berupa peralatan berkebun dan bercocok tanam seperti cangkul dan timba, serta peralatan menjahit seperti jarum, benang jahit, dan barang-barang yang dapat digunakan secara instan lainnya. Surat ini juga dinamakan dengan surat Ad-Din karena di awal surat ini, yaitu yang turun di Mekah, diberitahukan orang yang mendustakan agama, yaitu balasan akhirat. Baik, kita langsung ke kandungan surat. Awal surat Makkiyah ini berbicara tentang orang kafir, sedangkan akhir surat yang Madaniyah berbicara tentang orang munafik. Awal surat ini mencela orang kafir yang mendustakan yaumul hisab, perhitungan amal, dan jaza, pembalasan amal. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Surat ini menyifati orang tersebut dengan dua sifat. Pertama, menghardik anak yatim, menghinakan anak yatim. Dan yang kedua, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ibadah orang tersebut tidak bagus dan tidak pernah berbuat kebaikan kepada orang lain. Sementara itu, akhir surat ini mencela orang munafik yang menampakkan keislaman, ikut sholat gitu ya, ikut puasa, ikut berzakat gitu. Tapi dia menyembunyikan kekufuran gitu. Di hatinya tidak ada keyakinan tentang Islam. Nah, dan juga lebih buruknya lagi, dia secara sembunyi-sembunyi tidak senang dengan Islam berkembang, Islam yang maju gitu ya, dan kemudian juga suka memfitnah gitu. Nah, ini orang-orang munafik. Surat ini menyifatinya dengan tiga sifat. Pertama, melalaikan sholat. Kedua, menampakkan amalan kepada manusia, riya. Dan yang ketiga, enggan menolong orang lain dengan sesuatu yang berguna. Dia tidak beramal karena Allah, tetapi dia beramal dan sholat untuk dipamerkan kepada orang lain.
Surat ini mengancam orang kafir dan orang munafik dengan kerugian, siksa, dan kehancuran. Demikian juga ketika berbicara tentang mereka, surat ini menggunakan gaya bahasa meremehkan dan heran dengan perbuatan mereka. Oke, surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Oke, yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Oke, kita akan lanjut ke mufradat lughawi. Ara'aita, yakni apakah kamu mengetahui? Ini merupakan kalimat pertanyaan yang bertujuan untuk menunjukkan makna heran dan membuat orang yang mendengarkan ingin mengetahui sesuatu yang akan disebutkan setelahnya. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, dengan hari pembalasan dan perhitungan amal. Makna umum ad-din adalah aturan Tuhan untuk kehidupan yang mencakup ketundukan terhadap hal yang metafisik. Dengan adanya alam semesta yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya, pengutusan para rasul dan membenarkan adanya akhirat. Oke, kemudian yad'ul yatim, yakni mendorong dan menghardik anak yatim sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 13 yang artinya pada hari ketika itu mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Oke, kita lanjutkan. Wala yahuddu, tidak menganjurkan dirinya, keluarganya dan orang lain, ala ta'amil miskin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Fawailun, kerugian, siksa dan kehancuran. Sahun, melalaikan salat, mengakhirkannya dari waktunya. Yura'un, memamerkan riya, amalan salat dan lainnya. Mereka memamerkan amal-amal mereka agar dilihat dan dipuji oleh manusia. Riya adalah mengerjakan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin pujian manusia. Wa yamna'unal ma'un. Al-ma'un adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan seperti jarum, kapak, periuk dan mangkok. Oke. Nah, baik, sebab turunnya ayat 1, Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun mengenai As bin Wa'il As-Sahmi. As-Sadi berkata, ayat ini turun mengenai Walid bin Al-Mughirah, ayahanda daripada Khalid bin Walid bin Al-Mughirah. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun mengenai Abu Jahal. Nah, ini musuh utama Islam ini yang tewas di perang Badar ya. Nah, Abu Jahal pernah diamanahi anak yatim. Kemudian anak tersebut mendatangi Abu Jahal dalam keadaan tidak berpakaian dan meminta hartanya dari Abu Jahal. Lalu Abu Jahal menolaknya. Ibnu Jurayj berkata, ayat ini turun mengenai Abu Sufyan. Abu Sufyan ini ya, musuh Islam juga sebelum Abu Sufyan ini masuk Islam. Tapi di akhir di pembebasan kota Mekah ya, yaitu Abu Sufyan masuk Islam. Nanti selengkapnya di Sirah Nabawiyah. Dia senantiasa menyembeli unta atau domba setiap minggu. Kemudian ada anak yatim minta sebagian hasil sembelihan tersebut. Lantas dia menghardik anak yatim tersebut dengan tongkatnya. Allah pun menurunkan ayat ini. Nah, kemudian turun surat yang tentang munafik. Ibnu Munzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin." Dia berkata, ayat ini turun mengenai kaum munafik. Mereka memamerkan riya,
salat mereka kepada kaum mukminin jika ada. Mereka meninggalkan salat jika nggak ada orang yang melihatnya. Demikian juga kaum munafik enggan meminjamkan sesuatu kepada orang lain, tidak mau menolong gitu ya. Nah ini hati-hati nih, tidak mau menolong, meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Oke, kita lanjutkan tafsir dan penjelasan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu wahai Muhammad orang yang mendustakan hari perhitungan dan pembalasan atau hari akhirat, balasan dan pahala? Firman Allah ara'aita meskipun dalam bentuk istifham pertanyaan, tetapi tujuan penggunaan redaksi seperti ini adalah untuk menunjukkan ketakjuban yang sangat besar. Ini contoh lain yang menunjukkan bahwa manusia berada dalam kerugian. Nah ini orang-orang yang rugi gitu ya, orang-orang yang mendustakan agama, hari pembalasan. Oke. Hadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Dialah orang yang menolak anak yatim dengan keras, menghardiknya dengan kejam dan menzolimi haknya serta tidak berbuat baik kepadanya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah tidak memberikan harta warisan untuk kaum perempuan dan anak-anak. Dialah juga orang yang tidak menganjurkannya kepada diri sendiri, keluarganya dan orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin karena bakhil, pelit untuk mengeluarkan harta. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ayat 17 sampai 18. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, yakni orang fakir yang tidak memiliki harta sedikit pun atau tidak mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Kita lanjutkan. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Celakalah orang-orang munafik yang terkadang memamerkan salat dan orang-orang yang melalaikan salat, tidak perhatian, tidak mengharap pahala jika menunaikan sholat dan tidak takut siksa jika meninggalkan sholat. Mereka melalaikan sholat hingga habis waktunya. Jika mereka berkumpul dengan kaum mukminin, mereka menunaikan sholat karena pengen pamer. Tapi kalau nggak bersama dengan kaum mukminin, mereka sendiri aja, mereka tidak menunaikan sholat. Mereka tidak takut terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi mereka juga orang-orang Islam tersebut tidak meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa taala ataupun keberadaan Allah. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman fi salatihim sahun. Lupa ketika menunaikan salat dimaafkan, sebab hal itu bukan merupakan kesengajaan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman an salatihim sahun, yaitu mengakhirkan sholat dari waktu yang ditentukan atau menunaikannya dengan sedikit perhatian. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 142, apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas. Mereka bermaksud ria ingin dipuji di hadapan manusia. Boleh menggunakan lafal al-musallin untuk menunjukkan arti orang-orang yang meninggalkan sholat. Hal itu disebabkan orang-orang yang meninggalkan sholat termasuk orang-orang yang diberi taklif untuk melaksanakan kewajiban sholat. Oke, alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Al-Maun ayat 6. Sesungguhnya orang-orang yang melalaikan sholat, mereka adalah orang-orang yang melaksanakan sholat mereka dengan riya di hadapan manusia. Mereka meriakkan kepada manusia akan segala amal baik yang mereka lakukan agar manusia memuji mereka. Wah, tumben sholat gitu ya. Nah, dan juga kadang-kadang ya intinya sholatnya itu dilakukan karena pamer gitu ya. Nah, karena lagi bareng-bareng aja, bukan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Oke, Zamakhsyari berkata, kata al-mura'ah adalah bentuk mufa'alah dari kata iro'ah. Mura'i, orang yang meriakan, adalah orang yang meriakan amalannya kepada manusia, dan manusia akan melihat dan memujinya serta mengaguminya. Oke, tidak penting gitu ya, maksudnya sholat itu dipamer-pamerin gitu, karena memang nggak penting juga gitu. Karena yang paling penting adalah sholat mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dan juga surganya tentunya. Oke, Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memperdengarkan amalannya kepada manusia, maka Allah akan memperdengarkannya pada hari kiamat kepada seluruh makhluk, menghinakannya dan membuatnya kecil. Nah gitu ya. Yang paling penting adalah berbuat baik, gitu aja sih. Nah itu, jadi sholat, terus kemudian zakat, membantu orang lain. Nah itu tidak perlu diumumkan kepada manusia gitu ya, biasa aja gitu. Sekalipun manusia lain mungkin akan memfitnah kita, itu biasa aja gitu ya. Oke. Dan enggan memberikan bantuan, wa yamna'unal ma'un, enggan meminjamkan barang dan melakukan perbuatan baik. Al-ma'un adalah nama untuk setiap barang yang biasa dipinjam oleh manusia, seperti timba, kapak, beliung, periuk, dan barang-barang rumahan, serta sesuatu yang biasanya mudah diminta, seperti air dan garam. Orang-orang yang enggan untuk meminjamkan barang-barang tersebut biasanya akan dicap pelit dan tidak berbudi pekerti luhur. Orang-orang munafik tersebut tidak beribadah kepada Tuhan mereka dengan baik. Mereka juga tidak berbuat baik kepada manusia, hingga enggan untuk meminjamkan barang-barang yang biasa dimanfaatkan oleh orang lain, tanpa mengurangi wujud barang itu sendiri, dan mengembalikannya lagi secara utuh. Dengan sikap pelit yang demikian, orang-orang munafik itu akan lebih enggan untuk mengeluarkan zakat dan ibadah-ibadah lainnya. Oke. An-Nasa'i dan lainnya meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Kami menggolongkan al-ma'un di masa Rasulullah SAW adalah orang yang meminjam timba dan periuk. Pelit banget ini munafik. Nah, jangan sampai kita mengikuti jejaknya gitu ya di masa sekarang. Itu adalah bantulah orang lain gitu ya. Kalau orang lain butuh sesuatu, kita pinjamkan atau kita kasih gitu. Nah, karena itu adalah sifat yang baik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, kita lanjutkan fikih kehidupan atau hukum-hukum. Dari ayat-ayat tersebut dapat diambil hal-hal berikut. 1. Celaan atas orang yang mendustakan hari pembalasan dan perhitungan amal di akhirat. Lafal dalam ayat ini bersifat umum, sehingga tidak terbatas pada orang yang menjadi objek sebab turunnya ayat. Nah, baik. Jadi nggak terbatas pada orang yang nggak terbatas kepada satu orang gitu ya, seperti Abu Lahab gitu, surat Abu Lahab buat dia sendiri. Dan ada beberapa ayat yang lain dalam Al-Quran yang tidak menyebutkan nama, tapi memang tertuju kepada satu orang gitu. Dan di surat Al-Ma'un ini tidak terbatas kepada satu orang saja, yaitu tadi yang sudah kita bahas, yaitu siapa orang kafir yang menghardik anak yatim gitu, anak yatim ya, yaitu Abu Jahal, terus kemudian ada Al-Walid bin Al-Mughirah, terus kemudian ada Abu Sufyan, dan juga siapa orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Oke. Nah, jadi tidak terbatas kepada orang-orang tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2. Di antara sifat dan keburukan orang yang mendustakan hari pembalasan di akhirat adalah menghardik, mengusir, menzolimi, serta tidak memberikan hak kepada anak yatim. Termasuk juga tidak melakukan kebaikan dan tidak menganjurkan atau tidak memerintahkan untuk memberi makan orang-orang fakir dan miskin karena sifat bakhil, pelit, dan mendustakan hari pembalasan. Celaan dalam ayat ini tidak umum, sehingga tidak mencakup orang
yang tidak melakukan hal itu karena tidak mampu. Akan tetapi orang-orang munafik tersebut bakhil padahal mereka kaya raya. Oke, nomor 3. Celakalah bagi orang yang melakukan 3 perkara: melalaikan sholat, berbuat ria, dan enggan untuk meminjamkan barang-barang yang sudah lumrah atau biasa dipinjemin. Orang-orang munafik telah mengumpulkan ketiga sifat tersebut: meninggalkan sholat, ria, dan bakhil mengeluarkan hartanya. Asahu as-sholah, melalaikan sholat, berarti tidak mengerjakannya sama sekali atau mengerjakannya dengan sedikit perhatian, asal-asalan gitu ya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara itu as-sahu fi as-sholah, lalai dalam sholat, merupakan perkara yang tidak disengaja sehingga bukan merupakan taklif. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah lalai di dalam sholat dan disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi bagi orang yang lalai di dalam sholat. Demikian pula para sahabat pernah lalai dalam sholat. Gitu. Itu juga sebenarnya memberikan suatu pelajaran juga. Gitu. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak mencontohkan sujud sahwi, nanti umat sekarang bingung gitu. Kalau misalkan ada yang, kalau imamnya lupa, harus ngapain kita? Nah, disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi. Tentunya ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW tetap maksum gitu ya, terhindar dari dosa. Oke. Hakikat riya adalah mencari sesuatu yang bersifat duniawi dengan ibadah dan mencari tempat di hati manusia. Gitu. Jadi sebenarnya nggak usah mempedulikan tentang hati manusia orang lain gitu ya. Gitu. Yang terpenting adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melakukan kebaikan-kebaikan juga tentunya kepada manusia. Gitu. Kasih sayang, terus kemudian juga tidak menghardik gitu dan lain sebagainya. Dan tentang ibadah itu tidak perlu dipamerkan ke manusia agar manusia itu memuji gitu ya. Seperti misalkan meletakkan kamera handphone di tempat sejadah sehingga kita kelihatan lagi sholat gitu. Nggak penting banget. Oke, macam-macam ria. 1. Memperbagus penampilan seraya berharap pujian manusia. Jadi ya penampilannya biasa-biasa aja gitu ya, penampilan yang cuek gitu, statue gitu ya. Nah, terus kemudian juga ya terkadang yang bodoh amat sama penampilan ini bagus gitu ya. Tapi kemudian bukan berarti menjadi jelek juga gitu. Yang paling penting adalah tetap rapi, tetap sopan, terus kemudian juga menjaga penampilan tapi tidak berharap pujian dari orang lain. Gitu. Yang penting rapi aja gitu. Nggak usah mempedulikan orang lain berkomentar apa. Oke. Terus kemudian juga memakai pakaian kusut agar dikatakan zuhud di dunia. Nah ini, jadi setelan cuek tapi berharap dikatain zuhud gitu ya. Zuhud itu maksudnya kayak nggak mempedulikan dunia. Nah jadi nggak masalah penampilan bagus atau penampilan agak sedikit kusut. Yang paling penting adalah tidak mengharapkan pujian manusia gitu. Nah tidak peduli dengan perkataan manusia. Yang penting adalah menutup aurat gitu ya, sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Oke, ria dengan perkataan dengan cara menampakkan kebencian kepada para pecinta dunia, seraya menampakkan nasihat dan rasa rugi atas kebaikan yang telah ia tinggalkan. Gitu. Nah, baik, menampakkan kebencian kepada para pecinta dunia. Gitu. Jadi kita nggak usah mengkomentari pecinta dunia, maksudnya orang-orang lain yang misalkan flexing harta terus kita hina-hina, ini tidak perlu sebenarnya gitu, tidak perlu, biarin aja gitu. Terus kemudian menampakkan nasihat dan rasa rugi atas kebaikan yang telah ia tinggalkan. Oke, jadi biarin aja kalau misalkan ada orang lain yang kelihatannya
sering flexing tentang harta dunia gitu ya. Tidak perlu dihinakan, biarkan saja gitu. Yang penting kita fokus kepada masing-masing dan berbuat baik kepada orang lain. Oke, kemudian menampakkan perbuatan sholat dan sedekah atau memperbagus pelaksanaan sholat karena ingin dilihat oleh manusia. Nah, dari 4 poin ini sebenarnya poin terutamanya itu adalah garis besarnya itu adalah tentang orang lain gitu ya. Jadi terlalu memperhatikan orang lain sehingga kemudian melalaikan perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala pencipta kita yang selalu memperhatikan kita. Nah, ini riya gitu ya. Terlalu memperhatikan gerak-gerik daripada orang lain. Bagaimana respon orang lain gitu ya. Nah, itu juga kemudian membuat kita ini menjadi pelajaran, kita harus lebih bagus lagi gitu ya dalam menyikapi gitu orang lain. Biasa aja gitu ya. Nah, jadi jangan fokus kepada orang lain tapi fokus kepada diri kita dan Tuhan kita. Oke, perbedaan antara orang munafik dengan orang riya adalah orang munafik menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, sedangkan orang riya menampakkan sesuatu yang tidak ada di dalam hatinya. Seperti sikap yang lebih khusyuk agar orang yang melihatnya meyakini bahwa dia adalah orang yang taat beragama. Tidak peduli gitu ya, kita dikatain soalim, munafik dan lain sebagainya, biarin aja. Para ulama berkata, riya tidak apa-apa dilakukan jika tujuannya adalah meniru atau menafikan tuduhan. Nah, kalau misalkan kita difitnah gitu ya, nah ini para ulama berkata riya nggak apa-apa dilakukan kalau tapi ada tujuannya gitu ya. Karena kita dituduh dituduh melakukan ini dan itu, terus kita membela dengan kemudian menunjukkan sesuatu, riya. Oke. Menghindari riya merupakan hal yang sangat sulit kecuali bagi orang yang ridho atas dirinya dan dapat bersikap ikhlas. Gitu ya. Jadi ikhlas hanya niat melakukan segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, riya lebih samar dari langkah semut hitam di malam yang gelap gulita di atas anyaman yang hitam pekat. Maksudnya adalah semut hitam di malam hari, terus kemudian di suatu kaos ataupun pakaian yang hitam, nggak kelihatan. Ini riya lebih nggak kelihatan lagi. Jadi sangat rentan sekali gitu, riya itu nggak kelihatan. Al-ma'un menurut kebanyakan para mufasir adalah sesuatu yang secara adat kebiasaan tidak enggan untuk meminjamkan dalam berbagai kondisi, baik orang fakir maupun kaya yang memintanya. Orang yang memintanya biasanya tidak akan dicela, akan tetapi justru orang yang enggan memberinya akan dicela dan dikatakan bakhil, pelit, seperti tidak meminjamkan kapak, pariuk, timba, cangkir, ayakan, dan alat untuk memahat. Dalam kategori al-ma'un ini juga adalah air, garam, dan api. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah, ada 3 sesuatu yang tidak layak ditolak: air, api, dan garam. Oleh karena itu, hendaknya tetanggamu bisa makan dari roti buatanmu, dan atau hendaknya dia dapat meletakkan barangnya kepadamu selama sehari atau setengah hari. Ada yang mengatakan tidak memberikan al-ma'un berarti tidak memberikan zakat harta mereka. Meskipun sifat-sifat ini sangat jelas ada pada diri orang-orang munafik, sesungguhnya sebagiannya juga terkadang ada pada diri orang muslim yang taat juga. Kadang-kadang ya kita perlu akui juga lah. Ini perkara yang sulit banget gitu. Nah, kita kadang-kadang ya lalai dalam sholat gitu, mengakhirkan sholat, terus kemudian juga tidak mau memberikan bantuan, dan mungkin hati kecil kita sering mengatakan kayak aku orang baik gitu, aku orang baik loh, saya pengen tunjukin ini niat saya baik loh. Oke, saat sebagian sifat tersebut ada pada diri seorang muslim yang taat, dia akan menerima sedikit celaan, seperti jika meninggalkan sholat atau enggan memberikan al-ma'un. Hal ini merupakan sikap tercela dan menodai harga diri jika dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa gitu.
Nah, jadi dalam kondisi terpaksa aja nih, kalau yang tadi sholatnya harus ditunjukkan karena mungkin tuduhan satu dan dua, terus kemudian juga tidak memberikan al-ma'un bantuan berupa barang-barang yang sering dipinjamkan karena kondisinya itu terpaksa, karena memang lagi benar-benar tidak ada gitu ya. Dalam dua ayat yang berisi tentang melalaikan sholat dan mencegah al-ma'un terdapat sebuah isyarat. Sesungguhnya sholat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan al-ma'un bagi seluruh makhluk atau seluruh manusia. Barang siapa meninggalkan sholat, dia tidak menghormati perintah Allah. Barang siapa yang mencegah al-ma'un, barang-barang pinjaman, dia tidak menaruh kasih sayang kepada makhluk Allah. Ini merupakan perbuatan yang sangat buruk sekali. Semoga kita terhindar darinya. Kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati orang-orang kafir dan munafik di dalam surat ini dengan 4 sifat: bakhil, pelit, meninggalkan sholat, riya, dan mencegah zakat dan kebaikan. Teman-teman sekalian, semoga kita tadi seperti yang disebutkan oleh buku tadi ya, yaitu kadang-kadang sifat-sifat munafik itu yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'un itu kadang-kadang ada dalam diri kita gitu ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia memang selalu banyak banget dosanya gitu ya. Jangan kemudian sombong sedikit dosanya. Kita itu banyak dosanya gitu. Nah, oleh karena itu kita harus selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Oke, maka kita bisa cukupkan ngaji kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.